Sobat Iforte dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Dan jangan lupa Sobat Iforte semua untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan juga menjaga jarak. Sobat Iforte semua, jumpa lagi dengan saya Zelvia Iskandar sebagai host dalam Selasar Iforte, sesi belajar dan sharing bersama Iforte. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai being productive with social media. Bersama dengan narasumber kita saat ini yaitu Bapak Avancik Hamim. Pak Avan, halo Pak, apa kabar? Baik, apa Sehat, kabar Pak? Mbak Sylvia? Sehat ya? Kita Alhamdulillah. masih tetap berjuang melawan COVID-19, Tetap semangat. tapi harus tetap semangat. Pak Avan, boleh Yes. dong cerita sedikit Pak, Bapak Oke. sebagai client partner from a leading social media company. Boleh diceritakan Pak kesibukannya selama Oke. ini apa saja Oke. dan pengalaman seru selama menjadi client partner from a leading social media Oke. company itu apa Pak? Terima kasih Mbak Sylvia. Jadi saya sebagai client partner, tugas saya itu adalah membantu klien-klien saya untuk dapat mendapatkan optimal impact dari investasinya mereka di sosial media. Jadi klien-klien saya yang kebanyakan ada di CPG dan teknologi, consumer goods ya, Ya. itu kan mereka punya banyak sekali marketing activity yang menggunakan platform sosial media. Ya. Dan sebetulnya challenge dari para CMO these days itu adalah bagaimana mereka make sure bahwa setiap dolar atau setiap rupiah yang mereka investasikan di platform ini, it brings positive revenue buat mereka ya. ROI-nya itu ya di atas 1 atau even di atas 2 gitu ya. So my job is membantu this executive ya beserta timnya untuk mendapatkan benefit dari investasinya mereka di platform kami. Oke, benefit semaksimal mungkin ya Pak? Betul. Oke, Pak, kita sekarang bicara soal bagaimana menjadi produktif memanfaatkan social media. Social media dan messaging apps Pak, saat ini kita tuh seperti tidak bisa hidup tanpa social media, tanpa messaging apps, bahkan laporan digital 2021 menyebabkan rata-rata masyarakat Indonesia itu mengonsumsi social media dalam sehari 3 jam 14 menit. 3 jam 14 Itu membuktikan betapa kita betah dan tidak bisa lepas dari social media. Sebetulnya apa sih Pak pengalaman surveying yang membuat orang-orang itu bisa betah? Itu kenapa Pak? Oke. Nah ini sebetulnya sangat menarik nih. Kalau Mbak Sylvia misalkan nih ya di kafe atau mungkin di MRT gitu ya, berdiri ini mau pulang kantor atau saya mau pulang kantor gitu ya. Saya sama orang sebelah saya itu fitnya beda nggak? Beda. Beda ya? Aha. Fitnya saya sama fitnya Mbak Sylvia kira-kira beda ya? Beda. Beda. It is exactly that. Jadi pengalaman yang ditawarkan adalah bagaimana orang itu menggunakan sosial media sesuai dengan interest-nya gitu ya. Jadi that's why dalam sosial media sekarang ini yang terjadi adalah curated world. Jadi dunia yang memang dikurasi buat kita berdasarkan interest dari masing-masing individu. Kenapa orang betah? Kenapa orang betah itu karena komunitas yang diciptakan itu komunitas yang nyaman. Jadi yang pertama adalah konten yang dikurasi sesuai interestnya. Yang kedua itu adalah sebuah komunitas platform yang nyaman. Nyaman di mana nggak ada ini Mbak Sylvia. Kira-kira Mbak Sylvia kalau tinggal di sebuah komunitas yang banyak hate speech, nudity, sexual harassment, kira-kira gimana? Nggak nyaman. Ya. Jadi di sosial media kan ini beragam ya Mbak ya. Jadi user itu akan dijaga experience-nya dengan cara apa? Dengan cara diminimalisir konten-konten yang tidak sesuai dengan standar komunitas, kata-kata yang kasar, sexual harassment, nudity gitu ya. Those type of hard language itu yang kita coba tekan seminim mungkin di sosial media. Yang terakhir, kira-kira kalau Mbak Sylvia hidup di area atau tempat tinggal yang tidak aman, kira-kira Males dong, males Pak. ya. Males, pengen pindah. Sama di sosial media juga kayak gitu. Keamanan adalah jadi kunci. Betul. Kita kan nggak mau ya rumah kita dimasukin orang gitu. Nah itu sebetulnya prinsipnya sama. Kita menciptakan tempat di mana orang merasa aman, bahwa datanya dia aman, konten yang dia produce aman, akunnya dia aman. Nah itu juga yang kita ciptakan. Jadi ada 3 sebetulnya untuk menciptakan tempat atau platform yang
menyenangkan bagi para penggunanya. Konten yang memang sesuai dengan personal interest tadi ya. Personalize. Personalize, customize, terus juga nyaman dan aman ya Pak. Yes. Safety is everything. Oke. Betul. Pak, saat ini kan kita punya banyak sekali opsi-opsi Pak, social media dan juga messaging apps yang sebetulnya kalau dilihat-lihat fungsinya itu mirip-mirip. Tapi kan Pak, pasti satu aplikasi itu punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing yang membuat orang lain itu betah. Nah, apa sebetulnya keunikan dan segmentasi yang harus dipotret oleh aplikasi-aplikasi ini untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi user Pak? Oke. Jadi memang dari banyaknya opsi ini kita sebagai user gitu ya, apakah kita user individu atau kita adalah bisnis atau even ketua komunitas gitu ya. Kita sebetulnya bisa menggunakan fungsi-fungsi yang berbeda dari aplikasi-aplikasi ini nih, yang sekarang kalau kita lihat itu masing-masing aplikasi akan terkoneksi satu sama lain. Contohnya misalkan ya, kalau dulu sosial media itu tidak terhubung sama messaging. Ya. Tapi hari ini sebagai pengguna bisnis ya, apakah bisnisnya skala kecil atau skala besar, itu bisa menggunakan platform sosial media yang terkoneksi dengan messagingnya. Lebih dari 2 miliar percakapan itu terjadi setiap bulan antara individu dengan bisnis. Nah, jadi kegiatan marketing si bisnis gitu ya, baik itu building awareness sampai jualan, istilahnya conversion gitu ya, itu bisa terjadi di sosial media dan kemudian itu bisa juga terjadi di messaging. Nah, itu jadi those possibilities yang bisa ditawarkan oleh different apps untuk individu maupun bisnis. Jadi dia semakin terintegrasi, semakin memudahkan user, itu akan semakin banyak dipakai ya Pak? Semakin banyak, dan the best is adalah user experience-nya jadi semakin fluid. Betul. Dia berinteraksi dengan bisnis itu bisa lewat sosial media atau lewat messaging-nya. Iya, satu paket komplit gitu ya Pak. Betul. Tadi Pak Afan juga menyinggung tadi poin kedua di pertanyaan pertama soal kenyamanan orang-orang dari hoax, berita bohong, nudity, hate speech dan segala macam. Iya. Pak, di zaman pandemi COVID-19 seperti ini arus informasi mengalir begitu deras, tidak jarang loh Pak. Saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita termakan hoax, disinformasi, misleading news dan sebagainya. Apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh leading social media company untuk membentengi, melindungi user dari hal-hal yang tidak negatif seperti ini? Iya, ya, jadi memang disinformasi banyak sekali ya. Produsen-produsen hoax itu seperti apa ya? Banyak sekali seperti kayak jamur gitu ya. Yang dilakukan itu adalah bagaimana sebelum muncul ke user itu informasi itu disaring. Dan ini pada dasarnya adalah kombinasi antara mesin dan orang gitu ya. Jadi bagaimana dengan kecakapan teknologi atau sophistication of technology gitu ya yang semakin bagus, mesin-mesin ini mampu mendeteksi pola-pola posting-posting yang hoax gitu ya. Dan ini juga mereka tidak berdiri sendiri, mereka juga bekerja dengan orang gitu ya. Artinya mesin dan orang sama-sama bekerja untuk meminimalisir hate speech, nudity dan disinformasi gitu ya. Tapi itu kan dari sisi si penyedia platformnya. Nah, kita sendiri ini sebagai individu juga memiliki tanggung jawab yang sama besar Betul. untuk menyaring informasi sebelum kita post gitu ya. Makanya kita ada campaign yang menyarankan bahwa sebelum mempost sesuatu itu kita berpikir dulu baik buruknya, benar tidaknya sebelum kita saring sebelum sharing ya Pak. sharing sebelum sharing. Betul sekali. Tapi semakin challenging nggak sih Pak di saat pandemi orang-orang merasa butuh untuk menyebarkan informasi secepat-cepatnya ya. Karena kayaknya kalau informasi itu datang dari kita sebagai orang pertama yang menyebarkan tuh ada kepuasan tersendiri. Semakin Gitu ya. challenging nggak sih Pak bagaimana Iya. di leading social media company memfilter arus informasi yang begitu luar biasa saat pandemi ini? Betul. Jadi memang tadi betul ya, orang pengen duluan gitu ya menyebarkan informasi. Nah, yang dilakukan itu adalah dari platform bagaimana si user itu tahu bahwa sebelum ketika dia klik nih, ini informasi yang Anda akan post ini cenderung memiliki skor rendah nih kayak gitu. Oke, jadi dia tahu bahwa oh ini potensi hoaxnya tinggi nih. Terus kalau dia
masih keras kepala untuk post, kita akan labelin kayak gitu ya. Jadi itu adalah upaya-upaya untuk meminimalisir. Jadi orang yang lihat pun tahu bahwa oh ini potentially hoax nih gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua menurut saya nih kita kan sama pemerintah ya, penyedia platform dan pemerintah tuh juga sama-sama mengedukasi masyarakat. Kalau sekarang kita perhatikan ya, di banyak grup messaging for example gitu ya, kalau ada informasi orang udah mulai pintar. Sumbernya mana nih? Kok kayaknya nggak yakin ya kita ya, nih kayaknya nggak valid nih, nggak ada URL-nya. Terus sama-sama ngecek, oh nih hoax nih, di-delete gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa si komunitasnya itu pun semakin pintar. Betul. Ya semakin tahu bahwa disinformasi itu tinggi dan kita tuh harus act on it, kita sebagai individu. Yes. Jadi menurut saya itu juga menunjukkan bahwa effort yang dilakukan oleh pemerintah dan penyedia platform itu sudah mulai menunjukkan hasil. Masyarakatnya semakin pintar. Saya ingat Pak, ada dalam satu aplikasi itu ketika kita mau sharing sesuatu tentang COVID-19, bahkan kita diminta untuk berpikir lagi. Kan ada pilihan Yes. continue sharing, Iya, itu tanda continue tanya sharing, gitu kan. betul. Jadi itu seperti membuat kita ada kesempatan buat kita berpikir, ini sudah benar belum ya Iya, apa yang betul. saya sharing. Jadi sekali lagi ya Pak, kombinasi antara mesin dan juga manusianya yang bijak Dan dalam kita sebagai user. betul. Tadi hal-hal negatif yang ada di social media, misalnya hate speech, berita-berita negatif dan sebagainya. Sekarang Pak, tidak hanya yang negatif-negatifnya, banyak sekali orang menggunakan social media itu sebagai sumber utama informasi. Kalau mau cari informasi yang cepat, langsung ke social media atau ke messaging app. Iya. Nah, apakah social media company turut mengambil peran khusus dalam hal ini, Pak? Mumpung orang-orang sekarang nyari informasinya di social media yang cepatnya, ini kan kesempatan yang bagus sebetulnya untuk bisa mengedukasi masyarakat. Iya. Jadi memang apalagi dalam 1,5 tahun terakhir ini ya, di mana kita memasuki pandemi dan banyak orang ada di rumah gitu ya. Kita melihat beberapa perubahan. Yang pertama adalah yang pasti masyarakat tadi Mbak Zilvia udah mention lebih banyak menggunakan spend waktu di sosial media. Di situ kita melihat bahwa sebetulnya mereka ngapain sih di sosial media. Yang mereka lakukan di sosial media sebetulnya tidak hanya melihat feed dari teman-temannya, tapi juga mereka following brands dan creators gitu ya. Mereka tuh mendapatkan inspirasi gitu ya, itu dari sosial media. Pernah nggak nih? Contohnya gini, saya my passion is motorcycle gitu ya. Saya tuh sering banget gitu ya, dari nggak plan beli sesuatu, terus tiba-tiba melihat sebuah feed gitu ya, kayak oh ini kok helmnya keren ya gitu ya. It is actually a discovery world gitu ya. Itu sosial media menambah fungsinya dari memberikan orang untuk terkoneksi dengan teman-temannya, tapi menjadi sebuah tempat untuk people discovering passion. Betul. Iya kan, yang mungkin nih banyak ibu-ibu di rumah yang tadinya mungkin nggak pengen untuk bikin kebun kecil di rumah. Iya, hidroponik gitu Pak ya. Hidroponik kan tahun lalu jadi tren ya gitu ya. Sekarang mungkin trennya beda lagi. Itu kenapa? Karena mereka discover gitu ya. They discover ideas, they discover passion through social media. Itu yang terjadi. Nah itu juga yang banyak dilakukan oleh bisnis untuk taking benefit from it, gitu, ya kan? I'm sure Mbak Zilvia 1,5 tahun terakhir ini banyak banget melihat UKM tumbuh, betul, ya kan? Lewat apa? Lewat sosial media, gitu ya. Nah itu adalah sebetulnya this is not something new actually. Sebetulnya it has been there dari awal sosial media muncul, tapi kan sekarang necessity-nya semakin tinggi. Dan itulah opportunity yang dibuka lewat sosial media for every moms and dads on every household, ya kan, untuk menciptakan peluang. Banyak ya, ribuan UKM yang tumbuh lewat sosial media. Why? Misalkan gini Mbak, dulu kalau Mbak Zilvia misalkan punya sebuah produk sepatu, and then you're based out of misalkan Majalengka gitu ya. What was your chance? Kesempatan apa yang Mbak Zilvia punya untuk memarketkan produk itu? Harus ikut pameran ke Jakarta. Or were you able to buy TV ads? Cost-nya tinggi banget. Dengan sosial media, basically we enable those opportunities, removing the barrier to entry for those businesses, small businesses yang
empowering families actually, not empowering corporates, right? But empowering families, and that's the beauty of it actually. Jadi sebetulnya betul ya Pak, kalau kata orang-orang pandemi ini sebetulnya ada blessing in disguise juga. Iya, betul. Karena kita terpaksa mau tidak mau harus bertransformasi, memanfaatkan dunia digital, memanfaatkan social media, tapi ternyata it's good for so many people. It's good for so many For people. business. For businesses, for small families, and for corporations juga. Kalau sebelum pandemik ya, kita melihat bahwa orang orang jajan online gitu ya, itu for only certain categories kayak apa sih namanya barang-barang hobi gitu ya. Tapi sekarang di 2021 kita melihat bahwa makin banyak kategori yang dulu ibu-ibu nggak pernah beli, sekarang beli. Household for example, sayur for example, itu jadi kategori-kategori baru yang jumlah transaksinya sangat melesat ketika pandemi, and it's because necessity juga sebetulnya. Betul. Nah, melihat pergeseran perilaku masyarakat Pak, dalam menggunakan social media, bagaimana sebagai leading social media company menangkap hal ini, mewadahi mereka agar aktivitas ekonomi yang ada di social media platform itu bisa lebih tumbuh dan lebih memudahkan lagi buat user. Iya, tugas kita memang tidak mudah ya, bahwa dengan kesempatan ini kita juga merasa perlu mendidik lebih banyak businesses ya, be it big and or small gitu ya, besar atau kecil, untuk tahu manfaat dari sosial media, bagaimana menggunakan fungsi-fungsinya, karena actually ketika kita deep dive gitu ya, ketika dibuka itu ternyata fungsinya banyak sekali. Banget. Bahkan klien-klien saya yang levelnya sudah big corporation ya, itu bahkan kita harus refresh gitu setiap beberapa bulan sekali, karena selalu ada yang baru gitu ya, selalu ada perubahan produk, karena produknya pun sebetulnya yang namanya sosial media itu berevolusi terus. Kayak yang tadi saya sebut, dulu sosial media sama messaging mungkin it's two different part gitu, tapi now itu udah mulai terintegrasi. Jadi those knowledge gitu ya yang kita coba build higher awareness and adoption dari small and big companies. Dan kalau misalnya masyarakat pandai memanfaatkan fitur-fitur yang ada di social media, misalnya insights gitu ya Pak, kita bisa lihat audience kita siapa, sehingga itu bisa lebih mempermudah kita mempelajari target market kita ya Pak ya. Betul, dan itu sudah di-enable hari ini gitu ya, untuk pelaku bisnis kecil dan besar. Pak Afan, tadi kita sudah bicara semakin banyak user yang memanfaatkan social media mereka itu untuk bisnis, untuk jualan gitu ya Pak. Yeah. Tapi ternyata masih ada juga Pak sebagian besar malahan yang belum tahu bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada di social media mereka itu yang sesuai Pak dengan bisnis mereka. Jadi taunya cuma posting gambar, udah gitu tunggu ada yang hubungin gitu kan, mau beli atau tidak. Tapi mereka tidak tahu fitur-fitur di social media itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk bisa mengoptimalkan bisnis mereka. Ya, untuk para pebisnis ya, small maupun big, itu memanfaatkannya itu juga bingung mungkin. Nah, jadi saran dari kita di sosial media itu adalah tentukan dari bisnis objektifnya dulu. Jadi jangan kita bingung ketika misalkan kayak buka lemari, ini bajunya banyak sekali, saya mau pakai mana gitu ya. Jadi tentukan dulu bisnis maunya apa nih? Apakah mau build brand awareness, atau bisnis mau mendatangkan traffic ke toko gitu kan, atau mereka mau misalkan mau mengundang si konsumen untuk berkonsultasi tentang produk. Jadi start dengan bisnis objektifnya. Setelah mengetahui, oh saya misalkan di semester ini tujuan dari brand saya, bisnis objektifnya di platform ini adalah X. Nah dari situ baru bikin campaign strateginya. Dari campaign strateginya nanti baru mereka bakal tahu kira-kira tool apa yang mereka bisa pakai. Karena toolnya kan banyak kan. Ada feed biasa, ada stories, ada messaging, ada partnership dengan kreator atau KOL gitu kan. Jadi banyak sekali yang bisa digunakan, atau bisa menggunakan live sessions gitu kan, di mana mereka bisa berinteraksi dengan konsumennya secara real time gitu ya. Jadi itu yang bisa membantu mereka supaya nggak bingung ketika mereka mendefinisikan bisnis objektif, menjadi campaign strategi, dan kemudian menentukan tool apa yang mau digunakan. Oke, first thing first adalah tentukan bisnis objektifnya ya. Betul. Pak, itu harus dicatat. Yes. Pak,
dalam masa pandemi tadi kita sudah berbicara mau tidak mau, suka tidak suka, kita seolah-olah dipaksa tapi dengan cara yang positif ya Pak untuk bisa bertransformasi memahami landscape digital. Terutama untuk pelaku bisnis yang skala mikro Pak, mikro, kecil. Itu apa sih Pak? Adakah program atau inisiasi khusus yang dilakukan oleh leading social media company untuk membantu mereka lebih eksis lagi di social media supaya bisnis mereka bisa lebih tumbuh, Pak? Iya. Jadi memang channelnya banyak gitu ya, buat teman-teman yang UKM gitu ya, untuk bisa memanfaatkan sosial media sehingga bermanfaat bagi bisnisnya supaya mereka bisa mengembangkan bisnisnya. Yang pertama adalah teman-teman bisa belajar sendiri, resource-nya kita buka. Mau belajar dari yang basic sampai advance itu bisa self learning gitu ya. Atau juga kita banyak bermitra dengan pemerintah dan NGO-NGO untuk melakukan pelatihan-pelatihan buat UKM-UKM, women empowerment ya sebagai apa namanya sebagai mesin untuk merestart ekonomi gitu ya. Jadi dengan 2 channel itu kita berharap bahwa small medium businesses bisa berkembang di Indonesia karena kan pemerintah juga percaya bahwa ini adalah salah satu penggerak utama ekonomi nasional kan, UMKM ini. Jadi jangan hanya transformasi dari konvensional ke digital, tapi mindset kita juga harus terus bertransformasi ya Pak. Betul. Belajar dari mana saja tuh sekarang bisa. Betul. Self learning pun bisa. Source-nya itu banyak sekali. Webinarnya banyak. Pakai bahasa Indonesia pun ada. Jadi jangan malas. Intinya seperti itu ya Pak. Harus mau belajar. Oke. Tapi Pak, ada satu hal nih yang mengkhawatirkan dan belakangan ini ramai dibicarakan soal bagaimana rahasia kita, rahasia data pengguna itu bisa terjaga di platform-platform seperti ini Pak. Karena Indonesia kan juga sudah beberapa kali menghadapi masalah terkait dengan keamanan data. Bagaimana leading social media company menjamin Pak privasi data dari user supaya tidak bocor kemana-mana Pak? Iya betul. Jadi ini memang jadi satu topik yang sifatnya udah global ya, bahkan di US dan Eropa pun sudah mengadopsi GDPR gitu ya, yang pada dasarnya adalah proteksi data pengguna. Dan sosial media pun berevolusi gitu ya, semakin secure untuk memastikan bahwa data pengguna tidak bocor dan tidak kemana-mana. Definitely there has been some stories behind it. Yang men-trigger GDPR dan kawan-kawan gitu ya, but I think as a platform it also evolves gitu ya. Nah yang kedua yang mungkin kita juga patut sadari, ada elemen individual responsibility ya, responsibility kita pribadi sebagai pengguna sosial media untuk lebih aware tentang ancaman-ancaman ini nih. Salah satunya adalah menghindari akun kita dihack sama orang lain, for example kan, karena itu adalah sebuah security juga di dalam sosial media. Dan ini makin banyak kan cerita-cerita di mana akun saya kena hack, bahkan nih ya, 2 bulan lalu saya lagi kerja gitu ya di atas, tiba-tiba istri saya masuk kamar, dia bilangin, "Ayah, akunku kena hack." Saya bilang gini, kok dari banyak teman saya ya, terus keluarga, kenapa istri saya yang messagingnya kena hack gitu ya. Terus saya tanya, kenapa kena hack? Iya, aku lagi masak tadi, tiba-tiba ada ini loh, ada mbak-mbak dari bilang dia salah transfer, terus dia minta, itu kan terkenal banget. Saya bilang gini, kok istri saya bisa kena ya? Padahal sih udah sering cerita gitu. Nah itu sebuah contoh di mana itu tuh masih menjadi ancaman gitu ya, bahwa user knowledge-nya itu masih cukup rendah gitu ya, bahkan istri saya aja kena gitu ya. Nah fortunately itu bisa kita bisa take over lagi akunnya gitu ya. Nah tapi itu buat saya itu adalah sebuah penanda bahwa ya kita mesti lebih keras lagi bekerja untuk mengedukasi user bahwa proteksi data sendiri itu sangat penting. Gitu ya. Jadi that kind of awareness yang kita juga coba tumbuhkan di user kita. Oke, selalu memberikan awareness, knowledge. Tapi Pak, kalau misalnya hal-hal preventif sudah kita lakukan,
dari individualnya, Mm-mm. dari company-nya. Kalau ternyata Mm-mm. isu data itu masih terjadi, kebocoran data masih Mm-mm. terjadi, apa sih Pak? Adakah bentuk tanggung jawab dari perusahaan Pak? Iya, ya tentunya sebagai bisnis ya ini ya yang beroperasi, tentunya setiap platform juga pasti akan mengikuti dan comply sama peraturan pemerintah ya. Jadi saya pikir semua pasti bakal ngikut perundangan-perundangan yang berlaku. Oke, Iya, aturannya kita patuhi Pak ya, tapi iya, tadi catatannya adalah bagaimana kita sendiri sebagai individu harus selalu aware, mm. jangan mudah kena tipu-tipu ya Betul. Pak. Dari yang minta transfer pulsa, terus Mbak, kalau mau cairin hadiah ini iya, transfer sekian dulu, betul, hati-hati pokoknya dengan keamanan data kita juga. betul. Baik, oke Pak Afan, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak, kita Siap. break lagi. Terima kasih. Pak Afan, dari tadi sebetulnya inti dari apa yang kita bicarakan adalah bagaimana membantu masyarakat kita memanfaatkan social media mereka semaksimal mungkin dan syukur-syukur kalau bisa generate benefits from their social media. Iya. Nah, sekarang kita masih menghadapi pandemi, Pak. Tapi kedepannya mungkin setelah itu tetap dibutuhkan. Bagaimana kita tetap bisa bertumbuh dengan social media, memanfaatkannya supaya bisa mendatangkan keuntungan buat kita. Apa rencana dari leading social media company tempat Bapak saat ini untuk turut andil mendorong kebangkitan ekonomi, tidak hanya saat ini tapi juga post pandemi, Pak? Betul, jadi kita memang melihat bahwa tahun depan kita lebih optimis lagi. We see bahwa ekonomi is restarting, dan ketika ekonomi restart, kita melihat di situ ada opportunity buat banyak businesses, big and small gitu ya. Nah, yang kita lakukan itu adalah bagaimana setiap pelaku bisnis itu memiliki capability. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah capability untuk dapat memanfaatkan sosial media sehingga mereka bisa menjalankan bisnisnya itu melalui sosial media. Yang dilakukan itu banyak, but more importantly adalah building that awareness of the products gitu, karena kan produknya semakin kompleks. Ya. Yang kedua juga tidak tahun depan tapi sejak tahun ini dilakukan banyak webinar, enablement gitu ya. Karena sosial media itu sebetulnya kan kompleks ya. Ada yang organik, ada yang berbayar, betul ya. Dan di setiap organik berbayar itu sebetulnya kompleksiti bagi pelaku bisnis itu tuh tidak hanya berbicara tentang post, tapi berbicara dengan banyak elemen lainnya. Kayak ini kayak misalkan ya kita bicara tentang target audiensnya siapa. Bagaimana kita mengakuisisi pelanggan lewat sosial media. Kalau sudah diakuisisi, bagaimana kita menjadikan mereka sebagai loyal customer. Bagaimana kita mengakuisisi pelanggan baru dari building awareness sampai kita sign up mereka sebagai pelanggan baru. Itu kan kompleks sekali ya. Betul. Tapi itu baru satu hal aja sebetulnya. Dari riset yang pernah kita lakukan, maksudnya partner kami lakukan ya, bukan kita. Itu 57% dari kesuksesan marketing activity di social media. Kira-kira apa? Is it the target audience? Bukan ternyata. Apakah placement? Bukan juga ternyata. Apa dong Pak? Yang kita lihat pertama kali, the creative. Jadi kita bisa punya audience strategi yang paling sophisticated, udah pakai AI gitu, for example gitu ya. Plus kita placementnya udah sangat dipilih bahwa audiens kita sangat responsif di A, B, C, D tapi tidak responsif di X, Y, Z. Sehingga kita pilih A, B, C, D buat placementnya. Itu kalau misalkan di combine sama kreatif yang jelek, hasilnya jelek. Ya. Jadi buat bisnis di Indonesia nih ya, saran saya adalah mempelajari sosial media, punya strategi placement dan audience setup yang mudah. Itu gampang, itu bisa dipelajari. Tapi building the right creative itu super difficult. Nah jadi kalau misalkan kita boleh saran adalah liatin kreatifnya, bagaimana kreatif di-execute di social media as a platform itu tuh sangat menentukan your success. 57% bakal datang dari situ gitu ya. Nah itu makanya
saya sebagai klien partner gitu ya, bekerja dengan businesses, saya tuh jadi agak cerewet gitu ya ke klien-klien saya. Karena tuh honest ya, saya sering bilang gini ke klien saya, "Ini mendingan ya Bu, kalau misalkan kreatifnya kayak gini nggak usah naik. Oh. You're just wasting your money." Mhm. Gitu ya. Minggu lalu saya ngelihat kreatif dari klien, saya bilang, "Oh my God, ini brand manajernya siapa ya? Kok ngizinin kreatif kayak gini naik di sini?" And then memberikan suggestion kepada klien-klien saya sehingga every dollar they're spending on us Ya. itu punya ROI yang positif gitu. Makanya saya kalau ngelihat kreatif jelek tuh biasanya saya jadi sedih gitu. Nih I think they're just burning their cash gitu Iya, kan. iya, Kayak iya. gitu. Pak, kalau bicara soal kreatif yang tadi Bapak ceritakan contohnya, bagaimana dengan orang-orang Pak, kita bicara lagi UMKM yang kecil-kecil ini ya Pak, yang mungkin tidak punya Resources. enough money Iya, misalnya betul. untuk membuat sebuah kreatif konten yang terproduksi dengan profesional, itu gimana Pak? Nah, betul sekali. Jadi itu kan challenge buat company gede ya. Oh, Iya. kalau misalkan mereka kreatif, they can hire like the best agency gitu kan. Gimana dengan UKM gitu. Nah, the good thing tentang internet ini adalah everybody can learn fast. Dan selain itu, selain mereka bisa belajar sendiri, sekarang itu banyak sekali aplikasi-aplikasi di mobile, Ya. bahkan tidak menggunakan komputer ya. Itu yang memungkinkan mereka mengkonversi sebuah foto produk menjadi sebuah atau list series of kreatif yang quote unquote representative untuk mobile gitu ya. Jadi mereka bisa menggunakan tool-tool yang gratis supaya produk mereka tampilnya semakin kece. Betul. Gitu ya. Karena kan social media visual banget gitu ya Pak. Nah, you know what, the thing about social media adalah you as a brand nih, Mbak Sylvia. Kalau misalkan Mbak Sylvia ada sebuah brand, your brand, your appearance in social media itu actually not only competing with your competitors, you are actually kan pengennya muncul di feed saya. Ya. Jadi kita sebagai brand itu kompetitor kita tuh bukan cuma produk lain, tapi feednya orang lain juga gitu. Karena it's a feed kan. Do you know bahwa setiap hari average of people itu scrollingnya itu kalau di setiap kali scroll kita tambahin itu setinggi Monas setiap hari. Serat. Panjang. Bisa dihitung sampai segitu ya Pak? Betul. Dan itu adalah sebuah attention economy. Ya. Because every brand itu is trying to get someone's attention di feed. Bener ya? Betul. Nah, makanya itu kreatif is becoming more important. But come back to your question sebelumnya adalah buat small businesses gimana? Gunakan tool-tool yang available buat bikin produknya semakin kece tampil di sosial media. Bisa ya Pak, meskipun tidak bermodal besar. Yang penting Betul. modal untuk belajarnya kuat Yang ya penting Pak. mau belajar dan mau mengeksplor tool atau alat-alat aplikasi-aplikasi yang gratisan yang bisa membantu mereka untuk tampil lebih baik. Oke, baik. Nah, terakhir nih Pak Afan. Saran infrastruktur penunjang seperti apa sih yang bisa mendukung pengoptimalan penggunaan sosial media? Oke. Nah, jadi pada dasarnya menggunakan sosial media untuk bisnis besar dan kecil semuanya tuh perlu internet connectivity gitu ya. Jadi pelaku bisnis besar maupun kecil itu perlu internet connectivity yang bagus gitu ya, yang stabil, yang reliable untuk menunjang bisnisnya. Nah, yang kedua adalah infrastruktur yang diperlukan itu lebih kepada level of sophistication. Jadi kalau pelaku bisnis yang kecil mungkin fokus bisnisnya adalah building awareness dulu, Mbak ya. Nah, dari situ mereka mungkin belum kepikiran mengakuisisi pelanggan. Karena kalau udah bicara mengakuisisi pelanggan, pertanyaan berikutnya adalah datanya mau ditaruh di mana nih. Nah, makanya pengguna sosial media secara bisnis itu kan banyak ya tipe-tipenya. Nah, ketika kita sudah semakin advance, maka infrastruktur yang diperlukan itu adalah integrasi dengan CRM atau Customer Relationship Management gitu ya. Nah, itu adalah biasanya klien-klien yang sudah sophisticated, yang sudah mulai memikirkan antara activity-nya mereka di sosial media dengan integrasi CRM-nya. Nah, itu biasanya udah dan kalau di Indonesia mungkin masih jarang ya to be honest ya. Jadi klien-klien yang already at that level gitu ya. Tapi
klien-klien yang memang sudah menggunakan full funnel approach istilahnya ya, dari awareness sampai driving conversion, itu biasanya sudah memiliki roadmap CRM yang terintegrasi dengan sosial media. Begitu. Jadi level of sophisticatednya juga tergantung bisnis kita sudah dalam level yang seperti apa. Betul. Begitu ya Pak? Betul Oke. sekali. Pak, sebelum saya menutup ini, kan tadi kita sudah berbicara banyak hal sebetulnya, bagaimana kita memanfaatkan social media untuk berbagai kepentingan, terutama untuk aktivitas ekonomi, bagaimana kita bisa belajar dari berbagai sources, kemudian kita juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Nah, terakhir, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk semua penonton Sobat E-Forte di rumah yang mungkin adalah mereka yang baru memulai atau mereka yang sudah tahap ingin lebih growing their business, mendapatkan loyal customer. Apa yang tidak boleh, kalau teknologi kan bisa berganti ya Pak? Iya. Yang tidak boleh tergantikan oleh waktu, oleh apapun, mau itu pandemi atau tidak, itu apa Pak? Menurut saya adalah ini udah di luar sih menurut saya ya. Jadi yang mungkin yang tidak lekang oleh waktu itu adalah the promise of your product. Jadi yes, melalui sosial media kesempatan sangat terbuka bagi bapak dan ibu atau yang memiliki bisnis kecil atau bapak ibu yang memimpin perusahaan besar gitu ya. Yes. The opportunity is there untuk reach out to your audience lewat sosial media, but more importantly adalah delivering promise of your product. That becomes in the end what we do as a marketer gitu ya, adalah building and acquiring those customers, but after that the product speaks for itself. Gitu Betul sekali, the product speaks for itself, itu bagus sekali ya. Dan social media bisa membuat your product speaks louder. Speaks louder. Baik, Reach out to. betul sekali. Terima kasih client Sama-sama, partner Mbak from a leading social media company, Pak Afan Cikhamim, sudah berbincang-bincang bersama kami di Sama-sama. Selasar E-Forte kali Terima ini. kasih untuk Selasar E-Forte dan Mbak Sylvia. Betul, oke. Baik. Sekarang Sobat E-Forte sudah paham kan bagaimana kita bisa memanfaatkan social media kita untuk bisa terus produktif di social media, baik itu di saat pandemi maupun nanti setelah pandemi. Nah, sekian obrolan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Afan yang sudah bersedia hadir di sini, dan untuk Sobat E-Forte semoga bisa mengambil banyak manfaat dari obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram @official_E-Forte dan pantengin terus untuk mengikuti kuis berhadiah menarik dari E-Forte untuk para pemenang yang beruntung. Sekian Selasar E-Forte kali ini, saya Zylvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Selasar E-Forte episode berikutnya. Dah.